Hey yo, what's up guys? Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat. Di kesempatan kali ini, Mimin ingin merecap alur cerita film lokal yang sangat spesial. Bahkan film ini menjadi tonggak kebangkitan film-film Indonesia di era tahun 50-an. Filmnya sendiri berjudul Tiga Darah, sebuah film drama musikal yang dirilis tahun 1956. Film Tiga Darah disutradarai oleh salah satu sutradara legendaris Indonesia, yaitu almarhum Pak Usmar Ismail. Filmnya sendiri bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga, terdiri dari ayah, nenek, dan 3 gadis bersaudara. Meskipun plot ceritanya sangat sederhana, namun siapa sangka, film Tiga Darah sanggup menembus box office Indonesia dan diganjar banyak sekali penghargaan sebagai salah satu film terlaris di zamannya. Film ini juga melambungkan nama-nama artis beken, seperti Mieke Wijaya, Citra Dewi, dan si cantik Indiarti Iskak. Penasaran dengan plot twistnya? Yuk kita langsung masuk ke movie story-nya. Film dibuka dengan diperlihatkannya perayaan ulang tahun kakak sulung dari 3 bersaudara, bernama Teh Nunung. Teh Nunung punya 2 adik perempuan, bernama Teh Nana dan Teh Neni. Sedangkan laki-laki yang terlihat ikut merayakan ulang tahun di sampingnya, dia bernama Herman. Dia adalah pacar Teh Nana, adik pertama dari Teh Nunung. Habis aku baru pulang kuliah sih. Masa gitu kasih selamat? Mana hadiah ulang tahunnya? Aku ada hadiah bagus buat Kak Nunung. Herman adalah seorang pemuda yang masih berstatus sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Sementara Teh Nunung sendiri sedang merayakan ulang tahun di usianya yang ke-29 tahun. Sedangkan adik pertamanya bernama Teh Nana saat itu usianya masih 21 tahun. Sementara yang paling bontot bernama Teh Neni baru menginjak usia 17 tahun. Memang mahasiswa tidak berduit. Yuk nonton. Dan sifat Herman yang hati-hati itu kan baik. 3 gadis bersaudara ini tinggal bersama ayah dan neneknya. Ayahnya bernama Pak Sukandar. Dia adalah seorang duda yang berprofesi sebagai pekerja kantoran. Sebagai tulang punggung di keluarganya, Pak Sukandar sangat menyayangi ibu dan ketiga putrinya. Setelah kematian istrinya, sang neneklah yang mengurus dan membesarkan ketiga anaknya. Namun ada satu masalah yang membuat sang nenek terlihat sedih. Dengan melihat cucunya yang sudah menginjak usia 29 tahun, harusnya Teh Nunung sudah memikirkan calon imam untuk masa depannya. Yang jadi permasalahannya jangankan calon, pacaran saja cucunya itu belum pernah. Padahal sebentar lagi usianya menginjak kepala 3. Jawab sedikit juga atas kebahagiaan anakku. Kapan lagi ia akan berumah tangga? Sang nenek kemudian menyuruh anaknya untuk mencarikan calon mantu buat cucu kesayangannya. Namun ayah ketiga cucunya itu terlihat cuek dan enggan untuk ikut campur urusan jodoh buat putrinya. Pak Sukandar beralasan anaknya itu sudah dewasa, sudah bisa menentukan jalan terbaik buat hidupnya. Melihat anaknya berbicara demikian, sang nenek langsung menegurnya. Dia mengingatkan anaknya, jika sampai adik-adiknya yang duluan menikah, menurut kepercayaan orang tua dulu itu disebut pamali. Karena akan membuat anak yang paling tua kesulitan menemukan jodoh dan menjadi perawan tua seumur hidupnya. Mendengar peringatan ibunya, Pak Sukandar terlihat hanya menertawakannya. Bentar, Nek. Nanti masakannya tidak enak. Ayo, sudah lekas. Melihat ibunya menangis, Pak Sukandar terlihat menyesali perkataannya. Dia pun meminta maaf dan berjanji untuk mencarikan jodoh buat putrinya. Sang nenek kemudian menyuruh anaknya untuk membawa beberapa rekan kerja di kantornya untuk bermain ke rumahnya. Siapa tahu di antara rekan kerjanya itu ada yang kecantol sama cucunya. Ini obat Nu. Obat? Nu, dipanggil. Di suatu hari neneknya menyuruh Teh Nunung untuk secepatnya mandi dan berdandan. Karena sebentar lagi ayahnya akan mengajak teman-teman di kantornya untuk bertamu ke rumahnya. Sang nenek berharap salah satu tamu yang datang tertarik untuk menikahi cucunya. Namun Teh Nunung terlihat enggan menuruti keinginan neneknya. Alasannya dia sedang sibuk memasak di dapur. Kapan ada tamu yang mau datang? Supaya langsing, singset, cantik.
Dan sejam kemudian, Pak Sukandar terlihat datang membawa teman-teman sekantornya. Namun ibunya terlihat kecewa, karena yang datang kebanyakan seusia dengan Pak Sukandar anaknya. Sementara Teh Nunung yang disuruh neneknya membawakan minuman terlihat canggung dan risih saat teman-teman ayahnya itu mulai menggodanya. Ayahnya kemudian menyuruhnya untuk menghibur para tamu yang datang dengan bermain piano. Dengan suara merdunya, Teh Nunung mulai membawakan sebuah tembang kenangan. Yang sebelah situ tuh Gaga ya? Salam dada ke muka. Setelah para tamunya pulang, sang nenek dan dua cucunya yang dari tadi mengintip dari balik pintu langsung menghampiri Pak Sukandar. Dia langsung menghardiknya. Sang nenek terlihat kecewa karena anaknya membawa tamu yang bukan seumuran dengan Teh Nunung. Melihat ibunya marah, Pak Sukandar mencoba menjelaskan kalau kebanyakan temannya di kantor rata-rata sudah beristri dan seusia dengannya. Dan orangnya mesti yang sehat. Juga boleh nih. Ingat jangan yang lebih rendah dari Nunung. Setelah neneknya pergi, Teh Neni yang sedari tadi mengintipnya di balik tembok langsung menghampiri ayahnya. Anak yang paling bontot ini terlihat berbisik di telinga ayahnya. Dia menyampaikan idenya untuk membantu kakaknya agar menemukan laki-laki yang cocok buatnya. Ayahnya terlihat hanya tertawa mendengar ide dari putrinya. Teh Neni punya ide yang sedikit kekinian. Dia akan mengundang muda-mudi warga di sekitar untuk merayakan pesta di rumahnya. Siapa tahu di antara muda-mudi itu ada yang cocok buat kakaknya. Yang ramah tamah ketika ia singgah. Namun setelah pesta itu selesai, sang nenek kembali memarahi anaknya. Dia kecewa karena yang datang kebanyakan muda-mudi ABG dan para pengangguran. Bukannya mendapatkan calon mantu buat cucunya, justru yang ada merepotkan yang punya rumah. Hingga akhirnya di suatu hari sang nenek meminta Teh Nana, adik kedua dari Teh Nunung, untuk membawa kakaknya jalan-jalan agar bertemu dengan calon mantu idaman. Berbeda dengan kakaknya, Teh Nana adalah tipe cewek yang gaul dan banyak teman. Jadi sang nenek berharap kali ini Teh Nunung bisa menemukan laki-laki yang cocok buatnya. Anak memang paling bandel ya kalau orang tua ngomong. Namun usaha dari Teh Nana harus kembali gagal. Kakaknya terlihat kurang nyaman saat dibawa ke pesta oleh adiknya. Dari mulai tukang kendang, kuli bangunan, pedagang ketoprak, sampai tentara berpangkat kapten, satu persatu mundur teratur. Sikap Teh Nunung yang pemalu, pendiam, dan tak suka keramaian membuatnya sulit untuk berkomunikasi dengan para cowok yang ingin berkenalan dengannya. Setelah pulang dari acara pesta tersebut, sang nenek terlihat sangat sedih. Dia khawatir cucunya benar-benar akan menjadi perawan tua sampai akhir hayatnya. Ada apa, Nung? Sudah bosan. Melihat kesedihan neneknya, Teh Nunung merasa serba salah. Di satu sisi dia tidak suka dijodoh-jodohkan oleh keluarganya. Sementara di sisi lain, dia juga tidak mau menyakiti perasaan sang nenek yang sangat disayanginya. Keadaan itu membuat hatinya merasa galau. Teh Nunung akhirnya memutuskan untuk keluar rumah dan berjalan-jalan ke sebuah pasar, dengan harapan bisa sedikit meringankan beban di pikirannya. Namun siapa sangka, di sebuah pertigaan, Teh Nunung mengalami musibah. Dia ditabrak oleh seorang pemuda yang menunggangi motor skuter. Dan yang salah, mentang-mentang pakai skuter. Keduanya sempat adu mulut. Pemuda yang menabraknya menyalahkan Teh Nunung yang kurang hati-hati saat menyeberang jalan. Sementara Teh Nunung justru menyalahkan pemuda tersebut yang dianggap ugal-ugalan saat berkendara di jalan. Karena tidak mau urusannya menjadi panjang, pemuda itu akhirnya mengalah dan meminta maaf. Untungnya Teh Nunung tidak mengalami luka yang serius. Dia pun memilih pulang menaiki beca dan menolak bantuan dari pemuda yang menabraknya. Meskipun pemuda itu berkali-kali menawarkan untuk mengantarkannya pulang sebagai bentuk permintaan maafnya. Kenapa kau, Nung? Ya Allah, kenapa, nak? Laki-laki. Teh Nunung sama sekali tidak menyadari kalau pemuda itu membuntutinya dari belakang. Setelah sampai di rumahnya, dia pun akhirnya dibopong oleh nenek dan adiknya setelah mengalami luka lecet di kakinya. Sementara pemuda yang membuntutinya memilih berputar arah setelah tahu alamat rumah wanita yang barusan ditabraknya. Dan siapa sangka, di suatu hari pemuda itu nekat datang mengunjungi Teh Nunung di rumahnya. Berpakaian perlente dengan gaya rambut disisir tren tahun 50-an, pemuda yang bernama Mas Toto itu berniat silaturahmi dan meminta maaf ke keluarga Teh Nunung atas semua kesalahannya.
Sebagai bentuk rasa simpatinya, pemuda itu membawakan sekuntum bunga seroja sebagai tanda permintaan maaf yang tulus dari hatinya. Namun masalah kemudian datang saat adik Teh Nunung bernama Teh Nana datang duluan untuk menyambut pemuda itu di depan rumahnya. Dia kakak saya. Ya hampir terlindas. Untung hanya ketubruk. Yang naik skuter. Oh, dia. Saat pertama kali bertemu, senyuman manis pemuda itu membuat hatinya meleleh. Pandangan pertama langsung membuatnya terpesona. Teh Nana terlihat lupa kalau dia sudah punya pacar seorang mahasiswa. Dia kemudian mempersilahkan pemuda itu untuk masuk menemui Teh Nunung di kamarnya. Berbeda dengan adiknya, saat melihat pemuda yang menabraknya, Teh Nunung kembali memperlihatkan sikap kurang bersahabat. Ya sudah. Menyesal? Enaknya. Dia menolak bunga pemberiannya dan malah mengusir pemuda itu agar secepatnya angkat kaki dari rumahnya. Melihat cucunya bersikap kurang ramah, neneknya terlihat kecewa. Padahal, kapan lagi cucunya itu bisa menemukan pemuda sejentel dan seganteng Mas Toto? Namun, Teh Nunung kembali menolak kemauan neneknya. Dia justru marah melihat pemuda yang menabraknya malah caper di depan neneknya. Merasa usahanya gagal terus, Mas Toto akhirnya memutuskan untuk berpamitan. Namun di luar rumah, sang nenek dan Teh Nana malah menyuruh Mas Toto untuk sering-sering bertamu ke rumahnya. Nek, itu ayah pulang. Sering-sering datang ya nak ya. Betul itu. Mendapat lampu hijau dari keluarganya, Mas Toto terlihat bersemangat untuk mendekati Teh Nunung. Semenjak dia bertemu dengannya, Mas Toto langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sikap Teh Nunung yang terlihat angkuh dan jual mahal tak menyurutkan tekadnya untuk mendekati gadis manis tersebut. Seminggu kemudian, Mas Toto kembali datang bertamu ke rumahnya. Kali ini, dia membawakan sekuntum bunga anggrek sebagai tanda cinta untuk gadis pujaan hatinya. Oleh senyumannya, oh si gadis itu. Itu dia. Sementara Teh Nunung yang sedang merajut kain di depan pintu terlihat tersenyum dan tersipu malu. Dari wajahnya, gadis manis itu sepertinya sudah membuka pintu hatinya buat Mas Toto. Namun saat pemuda itu mau memberinya bunga, tiba-tiba dari dalam rumah Teh Nana nyelonong tanpa permisi. Dia langsung mengambil bunga pemberian dari Mas Toto, tanpa memberi kesempatan kakaknya untuk mengambilnya. Teh Nana langsung menyuruh adiknya Teh Neni untuk menaruh bunga itu di dalam rumah. Dari sanalah awal terjadinya persaingan adik dan kakak untuk mendapatkan perhatian dan cinta kasih dari Mas Toto. Namun sepertinya Teh Nana lebih berpeluang besar untuk mendapatkan pemuda tersebut. Karakter Teh Nana sangat berbeda jauh dengan Teh Nunung kakaknya. Dia lebih luwes, pandai bergaul dan pandai berbicara dengan lawan jenis. Sedangkan Teh Nunung orangnya lebih tertutup. Sang kakak terlihat hanya bisa mengelus dada. Dia tak bisa melarang saat Teh Nana adiknya mengajak Mas Toto untuk mengajarinya cara membawa skuter. Bagaimana mastikannya, Mas? Kalengnya di kiri tekan. Putar. Putar. Rem. Rem. Sejak saat itu, Teh Nana semakin berani untuk menghalangi usaha Mas Toto untuk mendekati kakaknya. Setiap pemuda itu main ke rumahnya, dia selalu mencuri perhatiannya dengan meminta diajari cara mengendarai motor skuter. Seiring waktu, akhirnya Mas Toto malah lebih akrab dan lebih nyaman ngobrol sama adiknya, bukan sama kakaknya. Sementara Teh Nunung yang melihatnya berusaha menyimpan rapat-rapat rasa cemburu dan sakit hatinya. Namun sikap aneh Teh Nunung itu malah membuat Mas Toto tak kuasa menahan tawanya. Saat melihat Teh Nunung berpura-pura tak melihatnya, dia menyibukkan diri membaca sebuah majalah. Padahal majalah yang dia baca posisinya terbalik. Sampai bacanya terbalik. Di suatu hari Mas Toto mengajak Teh Nunung untuk nonton film di bioskop. Namun tawaran itu ditolak halus oleh Teh Nunung. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Teh Nana adiknya, yang dari awal memang paling ngebet jalan sama Mas Toto. Dia menawarkan diri untuk menemani Mas Toto nonton film di bioskop. Padahal baru saja Teh Nana ini ditelepon oleh Herman pacarnya. Namun setelah bertemu dengan Mas Toto, Teh Nana terlihat mulai menghindar setiap kali diajak jalan oleh pacarnya. Sementara pacarnya Teh Nana yang bernama Herman baru saja sampai di rumahnya. Dia mulai curiga dengan sikap Teh Nana yang selalu menghindar darinya. Namun kedatangannya sudah terlambat karena pacarnya sudah duluan diajak nonton film ke bioskop oleh Mas Toto. Melihat pacar kakaknya sedang bingung, Teh Neni mencoba merayunya agar Herman mau mengajaknya nonton film di bioskop.
sebagai ganti kakaknya yang sudah duluan jalan bareng dengan Mas Toto. Karena sudah kepalang tanggung mau ngapel ke rumah pacarnya, Herman pun terpaksa nonton ke bioskop bareng dengan adik pacarnya. Namun saat sampai di bioskop, Herman berpapasan dengan Teh Nana pacarnya, yang sedang jalan berdua bersama Mas Toto. Mahasiswa itu terlihat cemburu, melihat pacarnya jalan sama laki-laki lain. Namun apa daya, karena statusnya masih mahasiswa, dia kalah saing dan kalah dompet sama Mas Toto yang sudah bekerja. Bahkan Herman tak sanggup membeli tiket masuk ke bioskop, yang bisa duduk bersebelahan dengan Teh Neni. Dia hanya bisa membeli tiket paling murah, yang kursinya terpisah jauh dari adik pacarnya. Macam-macam yang bisa terjadi. Bulan kan terang nih. Setelah selesai nonton film di bioskop, Herman dan Mas Toto berbarengan mengantar pulang Teh Nana dan Teh Neni ke rumahnya. Sejak saat itu, Mas Toto semakin dekat dengan Teh Nana. Sementara Herman terpaksa menghabiskan apel malam minggunya dengan adik pacarnya. Meskipun hatinya masih tak terima, harus menerima kenyataan diselingkuhi oleh pacarnya. Karena kau usahakan menerang hatiku. Hingga akhirnya di suatu hari Teh Nana menyampaikan kabar gembira kepada ayah dan neneknya kalau dia sebentar lagi akan bertunangan dengan Mas Toto. Mendengar kabar tersebut, neneknya terlihat kaget. Dia tak menyangka kalau kedekatan Mas Toto dengan Teh Nana punya hubungan sejauh itu. Padahal awalnya sang nenek menganggap kedekatan keduanya hanya sebatas adik dan kakak. Karena tujuan utama sang nenek ingin menjodohkan Mas Toto dengan Teh Nunung, cucunya yang paling tua. Tapi yang akan kawinkan aku, bukan nenek. Kau mesti minta izin dulu. Dan Kelakuan Teh Nana itu membuat neneknya marah. Dia tidak menyetujui pertunangan tersebut. Karena kalau sampai terjadi, Teh Nana akan menikah duluan dan akan melangkahi kakaknya yang paling tua. Jelas bagi sang nenek itu adalah pantangan yang tidak boleh dilanggar karena hukumnya pamali. Sang nenek terlihat takut dengan mitos orang tuanya dulu. Kalau adiknya sampai melangkahi kakaknya, sang kakak akan menjadi perawan tua seumur hidupnya. Tapi kau tak senang lihat orang lain bahagia ya? tapi Toto sudah kuperuntukkan buat kau. Kau iri hati. Kau mau senang sendiri. Sejak pertengkaran itu, Teh Nunung hanya bisa menangis di kamarnya. Dia terlihat sedih setelah harus bertengkar dan berselisih paham dengan adik dan neneknya. Hanya gara-gara masalah jodoh. Melihat hubungan kakaknya yang mulai bermasalah, Teh Neni, adik yang paling bontot, berusaha mendamaikan perselisihan kedua kakaknya. Dia memohon agar Teh Nana berbesar hati untuk meminta maaf kepada kakak mereka yang paling tua. Setelah merenung sendirian di kamar, akhirnya Teh Nana menuruti saran dari adiknya. Dia pun menemui Teh Nunung di kamarnya. Sambil menangis, keduanya akhirnya berpelukan. Teh Nunung kemudian menjelaskan kalau semuanya hanya kesalahpahaman. Sang kakak sama sekali tidak mempermasalahkan hubungan adiknya dengan Mas Toto. Semua masalah sebenarnya datang dari kecemasan neneknya, karena belum melihat ada laki-laki yang serius mau melamarnya. Anaknya kan banyak yang laki-laki. Kirimkan Nunung ke Tamsil di Bandung. Setelah kejadian itu, sang nenek menyarankan ayah dari ketiga cucunya untuk mengirim Teh Nunung ke rumah kerabat mereka di Bandung. Sang nenek berharap kalau cucunya tinggal di sana bisa membantu perubahan dalam hidupnya. Apalagi kerabat mereka di Bandung punya banyak anak laki-laki. Siapa tahu di sana cucunya bisa menemukan jodohnya. Dan sekalian untuk mempererat hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya tersebut. Awalnya Teh Nunung menolak saran dari neneknya. Namun karena dipaksa terus, akhirnya dia pun terpaksa mengikuti saran dari neneknya. Kanu yang tahu di mana letak obat. Susur nenek mana? Sisik, Kanu. Setelah kepergian Teh Nunung ke kota Bandung, Teh Neni mulai merasakan kehilangan sosok kakaknya. Apalagi di rumah itu hanya Teh Nunung yang bisa mengerjakan urusan dapur. Sedangkan dia dan Teh Nana tak pandai memasak atau mengurus neneknya. Sadar kalau pekerjaan dapur merepotkan, Teh Neni mengajak ayahnya untuk bekerja sama. Gimana caranya agar Teh Nunung bisa kembali pulang ke Jakarta. Mas Toto kok ingin tahu benar? Kapan sudah kirim surat? Baru kemarin. Tidak, Neni cerita ke Nunung. Ayah dan anak itu mulai memanas-manasi Mas Toto. Keduanya memberitahu pemuda tersebut kalau Teh Nunung sudah punya pacar di Bandung. Namanya Joni. Bahkan Mas Toto sampai ke trigger saat Teh Neni memberitahunya kalau tiap malam sebelum tidur, Teh Nunung suka dikecup oleh pacarnya. Pernah kami tak berjumbuan di taman. Apa? Masuk tidur, Joni selalu datang mencium. Karena dari awal lebih mencintai Teh Nunung, Mas Toto akhirnya menyetujui saran dari Teh Neni dan ayahnya.
agar Mas Toto ngasih pelajaran dan menjemput Teh Nunung agar pulang ke Jakarta. Sementara Teh Nana tunangannya hanya bisa menangis histeris saat tahu Mas Toto lebih memilih menjemput Teh Nunung ke Bandung dan memutuskan untuk membatalkan rencana tunangannya dengan Teh Nana. Yang ke Nunung sendiri. Aku benci sama Joni itu. Apa itu bukan cinta? Nana. Katakan saja terus terang. Setelah sampai di rumah kerabatnya Teh Nunung, Mas Toto bertemu dengan seorang anak kecil. Dia kemudian menyuruh anak kecil itu untuk memanggil Teh Nunung. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Mas Toto ditemui oleh Teh Nunung. Tanpa basa-basi, Mas Toto langsung menginterogasi Teh Nunung. Dia tak terima kalau wanita yang dicintainya dicumbu oleh laki-laki lain. Melihat sikap Mas Toto, Teh Nunung terlihat heran. Apa urusannya pemuda itu ikut campur urusan pribadinya? Bicarakan soal kau dengan Joni. Peduli apa kau dengan urusan orang? Karena diajak berdebat terus, akhirnya Mas Toto pun mengungkapkan perasaannya. Kalau selama ini dia hanya mencintai Teh Nunung. Mendengar pengakuan Mas Toto, Teh Nunung terlihat sedih. Dia menanyakan bagaimana status Mas Toto dengan adiknya, yang dia tahu mau bertunangan. Karena tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya, Mas Toto memberitahu Teh Nunung kalau dia sudah membatalkan rencana tunangannya tersebut. Semakin tua semakin gemuk tangki. Di akhir cerita, sang nenek memutuskan untuk menjenguk cucunya di Bandung. Sang nenek membawa serta kedua cucunya, ditemani oleh anaknya dan mantan pacar Teh Nana bernama Herman. Setelah sampai di rumah kerabatnya di Bandung, teka-teki tentang siapa sosok si Joni akhirnya terungkap. Ternyata laki-laki yang bernama Joni itu masih berusia 10 tahun. Berkat ide dari Teh Neni, cucu si nenek paling bungsu, akhirnya Teh Nunung mendapatkan calon suami untuk mengakhiri masa lajangnya. Dia akhirnya dilamar Mas Toto untuk diajak menikah dengannya. Sementara Teh Nana yang terlihat sedih akhirnya harus kembali ke pelukan si Herman, mantan pacarnya yang selama ini telah disia-siakan. Cerita pun akhirnya selesai. Banyak sekali pesan dan makna yang bisa kita ambil sisi positifnya di film ini. Salah satunya menyangkut tentang jodoh. Meskipun jodoh ada di tangan Tuhan, tapi kita sebagai manusia wajib untuk terus berikhtiar. Karena jodoh tidak akan datang dengan sendirinya. Perlu sebuah perantara, yaitu usaha dan doa. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan alur cerita film kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film klasik selanjutnya. Hatur nuhun.